Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Izinkan saya menyampaikan sedikit tentang kaidah tafsir. Yang sebelumnya di video yang sebelumnya itu ada pembahasan tentang kaidah ataf dan juga kaidah jama' dan mufrad. Nah, kaidah yang selanjutnya itu yaitu kaidah nakiroh dan juga ma'rifah. Yang pertama itu nakiroh. Nah, apa sih nakiroh itu? Nah, di dalam ilmu nahu, isim nakiroh itu adalah ismun dalla ala ghairi muayyanin, yaitu kata benda yang tidak menunjukkan arti tertentu atau menunjukkan makna yang umum. Seperti lapas rojulun, kitabun, madrasatun, kolamun, nah, dan lain-lainnya. Dan ada juga yang menyatakan bahwa isim nakiroh adalah lafaz yang bisa dimasuki huruf alif dan lam. Nah, di dalam Al-Qur'an banyak dijumpai bentuk isim nakiroh. Namun beberapa bentuk nakiroh itu tidak semuanya bisa dipahami sesuai dengan penunjukan dasarnya, yaitu berarti umum. Nah, akan tetapi memiliki arti dan maksud yang berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Nah, yang pertama itu sebagai liiradatil wahdah, untuk penyatuan. Nah, salah satu yang ditunjukkan oleh lafaz nakiro adalah penyatuan. Contohnya di dalam surah Az-Zumar ayat 29, Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu masalah rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salama lirijalu li rajulin ila akhir ayat. Nah, ayat di atas itu sebagai jawaban atas pertanyaan orang-orang kafir Mekah yang merasa keberatan dengan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Tuhan yang Maha Esa. Nah, menurut logika mereka, jika urusannya banyak, mestinya Tuhannya juga harus banyak. Maka ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada saat itu dianggap aneh oleh para kaum kafir Quraisy. Dan menanggapi pernyataan orang kafir itulah Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan ayat di atas dengan membuat perbandingan dua orang budak, yang satu dikuasai oleh tuannya dan yang satu itu dikuasai banyak tuan yang lagi bertikai. Pertanyaannya, mana di antara keduanya yang lebih menenangkan? Tentunya yang dikuasai oleh satu tuan. Nah, itu adalah perumpamaan orang yang bertuhan esa dengan orang yang bertuan banyak. Pokok pembahasan pada kata syuraka'u itu bentuk jamak di sini maksudnya adalah mereka yang bersama-sama memiliki seorang hamba sahaya. Nah, yang kedua itu adalah litahkir. Litahkir itu artinya menghina atau merendahkan. Salah satu yang ditunjukkan dari lafaz nakiro adalah at-tahkir, yaitu penggunaan bentuk nakiro ini menunjukkan sesuatu tersebut dianggap remeh, hina atau tidak bernilai. Contohnya di dalam surah Abasa ayat 17 sampai 19. Bismillahirrahmanirrahim. Kutilal insanu ma akfaro min aisya'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Nah, kata kuncinya adalah lafaz atau term nutfah. Term nutfah di sini itu berbentuk nakiro yang dimaksud untuk menghinakan, sebagaimana disebutkan dalam asbabun nuzulnya bahwa ayat ini pada mulanya
terkait dengan Umayyah bin Khalaf. Pada riwayat yang lain Al-Walid bin Al-Mughirah, dua tokoh kaum kafir yang sangat memusuhi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sikap kekufuran tersebut itu dianggap sebagai kesombongan dan menyombongkan diri. Nah, makanya diajukan kepada mereka, memangnya mereka itu berasal dari apa? Mereka bisa kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah mereka itu berasal dari nutfah? Nah, redaksi semacam ini di dalam ilmu balaghah itu disebut istifham inkari atau pernyataan yang tidak butuh jawaban. Jadi tidak semua pertanyaan itu ada jawabannya. Artinya begini, ayat tersebut itu tidak benar-benar ingin menanyakan asal kejadian manusia sebab sudah maklum. Akan tetapi untuk menghinakan mereka yang sangat sombong dan menyombongkan diri, terutama sekali kepada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar menyadarkan kalau mereka itu berasal dari sesuatu yang tidak berharga. Nah, gambaran kehinaan manusia, salah satu ungkapan Arab yang dinyatakan al-insanu awaluhu nutfatun wa akhiruhu zifatun wa ma bainahuma hamilul hadirah. Artinya manusia itu awalnya adalah sebuah nutfah, akhirnya adalah sebuah bangkai, dan yang selalu dibawa selama hidupnya itu adalah kotoran. Nah, dengan ungkapan yang lain, manusia itu berasal dari sesuatu yang tidak berharga, yaitu an-nutfah. Berakhir dengan tidak berharga, yaitu bangkai, dan semasa hidupnya membawa barang yang tidak berharga, yaitu kotoran yang ada di dalam perutnya. Nah, karena itu ayat ini merupakan sebuah kritikan, sebuah sindiran kepada mereka yang bersikap sombong, yang menunjukkan kepada salah satu dari dua sikap buruk, yakni menolak kebenaran dan merendahkan orang lain atau menyombongkan diri, yaitu menolak kebenaran sekaligus mengejek dan menghina membawa kebenaran tersebut. Nah, melalui ayat ini seakan manusia itu diingatkan kepada dirinya yang hanya berasal dari bahan yang tidak berharga atau bahkan menjijikan. Sangat tidak pantas jika seseorang itu menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengimaninya dan tidak beribadah kepadanya. Nah, yang selanjutnya itu tadi yang nakiroh itu sudah, kemudian yang selanjutnya itu adalah ma'rifah. Ma'rifah itu di dalam ilmu nahu ismun dalla ala muayyanin, yaitu kata benda yang menunjukkan arti tertentu, artinya khusus. Nah, di dalam ilmu nahu itu isim ma'rifah itu ada isim alam, isim domir, isim isyarah, isim mausul, dan juga isim yang bisa kemasukan alif lam. Namun dalam pembahasan ini isim ma'rifah hanya dibatasi kepada kata benda yang kemasukan alif dan lam. Contoh penerapannya itu lil ahdiyat. Nah, ada juga yang menyebutkan al-ma'hud huduri. Ya. Contohnya itu di dalam surah Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtum alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Artinya pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, huruf
al yang masuk di dalam term al-yauma itu menunjukkan al-ahadul huduri. Maksudnya ketika kita membaca ayat ini seakan kita itu hadir di dalamnya, atau seakan kita itu termasuk yang disapa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja yang dimaksud dengan hari ini pada ayat itu adalah terkait dengan peristiwa yang terekam di dalam sejarah, sebagaimana yang diriwayatkan bahwa ayat ini turun pada 2 hari raya umat Islam, yaitu Haji Wada ketika sedang wukuf di Arafah dan bertepatan pada hari Jumat dan 2 bulan setelah wafat beliau. Karena itu ayat ini merupakan kabar gembira bagi umat Islam dimanapun dan kapanpun, sebab dengan menggunakan term al-yauma, setiap muslim yang membacanya itu seakan merasa hadir pada peristiwa tersebut dan merasa senang dengan berita tersebut. Demikian penjelasan yang sedikit tentang kaidah nakiro dan ma'rifah, dan kaidah selanjutnya akan ada di part yang selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.